Halo pemirsa Live Channel, kembali lagi bersama saya Dr. Alvin Nur Salim dalam acara Shalom Dok, di mana kita akan mendiskusikan berbagai topik kesehatan, namun tetap kita selaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak yang beranggapan bahwa kesehatan hanya terkait dengan kesehatan fisik saja, padahal kesehatan yang utuh memerlukan keseimbangan antara kesehatan fisik dengan kesehatan mental. Untuk mendiskusikan hal tersebut, telah hadir bersama kita Dr. Lahargo Kembaren, spesialis kesehatan jiwa. Apa kabar Dr. Lahargo? Sehat dok? Kabar baik Dr. Alvin, salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa loh, ini berbeda ya, ada jiwanya ya dok. Ada ya? Jiwanya nih Dr. Alvin. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Dr. Argo? Panggilnya Dr. Argo aja ya dok ya? Ya, boleh Dr. Alvin. Kesibukan seperti biasalah, praktek, kemudian di rumah sakit gitu ya, visit pasien-pasien yang dirawat. Dan saya senang nulis juga gitu ya, jadi bikin tulisan-tulisan supaya bisa mengedukasi. Seperti yang tadi Dr. Alvin bilang, kesehatan jiwa itu ya sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Cuma masyarakat banyak yang belum aware gitu ya. Benar. Tentang kesehatan jiwa. Baik, salah satu yang akan kita bahas Dr. Argo adalah terkait kecemasan. Mungkin kalau kesehatan jiwa begitu luas, mungkin pada pembahasan kali ini kita fokuskan pada kecemasan saja. Mungkin saya mulai dengan pertanyaan pertama, Dr. Argo. Kira-kira bisa dijelaskan nggak sih, apa sih kecemasan itu? Ya, jadi cemas itu kan sebenarnya adalah suatu emosi alamiah dari setiap orang gitu ya. Dalam menghadapi suatu perubahan hidup, orang bisa menjadi cemas. Tetapi ada yang kita sebut gangguan kecemasan atau ansietas. Ya. Nah, itu adalah merupakan suatu gangguan kejiwaan yang ditandai dengan orang tersebut dia menjadi khawatir, gelisah, tidak nyaman, dan ada overthinking, pikiran-pikiran yang berlebihan, takut mati, takut kehilangan kendali, takut kehilangan kewarasan, dan yang lainnya. Dan biasanya pada gangguan kecemasan ini atau ansietas, maka akan muncul juga berbagai sensasi-sensasi fisik yang tidak nyaman. Seperti misalnya jantung berdebar, nafas pendek, asam lambung naik atau yang kita sebut GERD sehingga muncul mual, muntah, kepala terasa berat atau ringan, dan ada kesemutan. Nah, sensasi-sensasi tersebut membuat pasien biasanya datang cepat-cepat berobat ke dokter ataupun datang ke IGD, tapi ketika diperiksa tuh secara fisik, laboratorium ataupun pemeriksaan penunjang lainnya tidak ditemukan adanya gangguan. Nah, itulah yang kita sebut gangguan cemas atau ansietas. Oke, ini penting sekali nih yang tadi Dr. Argo sampaikan bahwa seringkali pasien mungkin datang ke kita dengan keluhan-keluhan fisik, mual, muntah, berdebar, tetapi ternyata bisa aja itu sebenarnya merupakan gangguan kejiwaan, tidak ada penyakit organik yang lain pada fisiknya ya dok ya? Benar sekali Dr. Alvin. Oke dok, berbicara tentang kecemasan, saya penasaran, apakah mungkin kecemasan itu memiliki level-levelnya dok? Dari yang paling ringan, dari yang paling berat sampai yang paling berat, dan mungkin gejalanya masing-masing itu apa? Ya, jadi gangguan kecemasan ini merupakan gangguan yang sangat umum terjadi di masyarakat, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini gitu ya. Kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia itu sudah membuat suatu survei swaperiksa masalah psikologis secara online, dan kami mendapatkan ada 64,8% masyarakat Indonesia yang memang mengalami masalah psikologis. Dan salah satunya adalah gangguan cemas atau kita sebut ansietas ini. Jadi kasusnya ini cukup banyak gitu ya. Nah, gangguan cemas ini jenisnya macam-macam Dr. Alvin. Ada yang kita sebut generalized anxiety disorder, gangguan cemas menyeluruh. Dari pagi sampai malam bawaannya cemas, gelisah gitu ya. Kepikiran terhadap masalah keuangan, masalah pendidikan, pekerjaan, masalah pasangan, dan yang lainnya. Dan itu bikin nggak bisa tidur, bikin otot-otot terasa tegang, sehingga bisa mengganggu ke performance sehari-hari. Ada juga gangguan cemas yang lain yang kita sebut namanya gangguan panik, atau serangannya kita sebut serangan panik atau panic attack. Nah, panic attack ini adalah suatu gangguan cemas yang intensitasnya sangat berat, paling berat. Orang kalau kena serangan panik itu seperti mau mati rasanya, seperti kena serangan jantung. Sehingga biasanya buru-buru tuh datang ke IGD, datang ke rumah sakit untuk dapat pertolongan gitu ya. Nah, gangguan panik ini dia berlangsungnya episodik. Biasanya 30-45 menit, secara berangsur-angsur nanti akan berkurang dan hilang. Dan dia bisa seperti biasa
Itu gangguan cemas yang kedua. Yang ketiga kita sebut namanya fobia. Nah, fobia ini adalah gangguan cemas yang ditandai dengan ketakutan yang tidak rasional terhadap objek atau situasi tertentu. Kalau zaman pandemi ini takut jarum suntik gitu ya, Dokter Alvin ya. Kalau mau divaksin gitu kan, nah itu ada fobianya terhadap jarum suntik. Ada orang takut ketinggian, fobia ketinggian atau kita sebut akrofobia. Ada lagi takut di ruang sempit yang tertutup, kita sebutnya klaustrofobia. Ada lagi orang dia fobia sosial, takut berada di depan umum, tampil di depan umum gitu. Takut presentasi, takut disuruh bawa doa, takut disuruh ceramah gitu ya. Itu juga merupakan kita sebut fobia. Dan ada juga agorafobia. Agorafobia tuh takut berada di tempat umum dia secara sendirian gitu ya. Kemudian gangguan cemas yang lain ada juga yang kita sebut namanya OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Ini gangguan cemas yang ditandai dengan perilaku berulang, cuci tangan berulang-ulang, mengecek berulang-ulang, mengunci pintu berulang-ulang, menghitung berulang-ulang. Dan yang terakhir yang kita sebut PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, gangguan stres pasca trauma. Nah, pandemi ini adalah peristiwa traumatis yang menimbulkan suatu efek gangguan cemas pada orang yang mengalaminya. Gitu. Wah, ternyata banyak sekali jenis-jenis kecemasan yang ada ya dok ya. Betul. Ada PTSD, ada ansietas, ada Betul. panic attack. Benar. Saya jadi penasaran dok, kecemasan itu kan adalah sesuatu yang normal sebenarnya. Saya juga mengalami cemas gitu, misalkan sedang ada masalah. Nah mungkin kapan sih sebuah kecemasan itu dikatakan mulai patologis, mulai memerlukan bantuan khusus, mungkin khususnya dari psikiater? Ya, pada awalnya gangguan cemas itu muncul pada orang yang mengalami stres gitu ya. Jadi adanya masalah kehidupan, adanya suatu peristiwa-peristiwa yang mungkin mendadak terjadi pada seseorang, itu bisa memicu, men-trigger munculnya gangguan cemas ini. Nah, gangguan cemas ini kemudian bisa membuat yang bersangkutan mengalami berbagai gejala tadi, dan yang terpenting adalah kalau gangguan cemas ini sudah mulai mengganggu performance dalam hidupnya sehari-hari, yaitu adanya suatu gangguan dalam produktivitas, dia tidak bisa berelasi dengan baik dengan orang lain, dan itu menyebabkan yang bersangkutan yang tadinya mungkin sekolah, kuliah, jadi sulit untuk mengikuti pelajarannya, atau yang tadinya ibu rumah tangga tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, yang tadinya bekerja gitu ya sebagai karyawan itu sering mendapat teguran karena performance-nya juga kurang bagus dia. Nah, inilah yang kita sebut sebagai gangguan cemas kalau sudah mulai mengganggu ke produktivitas, relasi, dan fungsi kehidupan sehari-hari. Gitu Dokter Alvin. Oke, menarik sekali. Jadi mungkin sahabat Live Channel perlu memperhatikan bahwa tidak semua kecemasan itu bersifat patologis. Itu adalah salah satu coping mechanism kita juga ya dok ya ketika menghadapi masalah. Namun perlu diingat jika ansietas atau kecemasan sudah mengganggu produktivitas, mungkin kita harus mulai waspada. Sebenarnya tadi Dokter Argo sudah menjawab pertanyaan saya selanjutnya nih. Karena saya selanjutnya mau bertanya kira-kira apa saja sih dampak dari kecemasan terhadap diri si pasien dan maupun keluarga. Kira-kira mungkin bisa dirangkumkan lagi nggak Dokter Argo dampaknya? Ya, jadi dampaknya Dokter Alvin yang bersangkutan itu tentunya akan mengalami penderitaan ya, gitu ya. Sangat tidak nyaman kalau kita cemas dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Saya punya pasien itu yang mengalami gangguan panik itu, dia sampai pernah naik kereta api, menarik rem darurat gitu ya. Kemudian pintu terbuka langsung loncat dia gitu ya keluar untuk datang ke IGD. Karena gangguan paniknya itu, serangan paniknya itu betul-betul sangat mengganggu. Jadi memberikan penderitaan tentunya bagi yang bersangkutan. Dan tadi ya mengganggu fungsi dan produktivitas dalam hidup sehari-hari. Dan ini tentunya bisa membahayakan ya terhadap karirnya, terhadap pendidikannya, terhadap kuliahnya. Dan inilah yang kemudian bisa menimbulkan suatu beban, burden bagi yang bersangkutan. Dan tidak jarang juga kalau misalnya gangguan cemas ini tidak diatasi dengan baik, dia bisa menjadi suatu gangguan-gangguan kejiwaan yang lebih berat ke depannya. Oke, baik. Oke dok, pertanyaan saya selanjutnya dok. Saya ingat waktu dulu saya kuliah kedokteran, waktu belajar psikiatri itu tuh salah satu yang bikin pusing sebenarnya. Kenapa dok? Karena kayak banyak banget jenis gangguan psikiatri yang ada. Terus kadang ada beberapa gangguan psikiatri multiple. Nah, terkait pertanyaan saya selanjutnya, kalau misalkan seseorang sudah memiliki gangguan cemas, apakah jika tidak ditangani dengan baik, dia bisa memiliki gangguan psikiatri yang lain, misalkan entah depresi atau schizofren mungkin dok? Ya.
Jadi gangguan cemas ini memang adalah suatu diagnosis ya. Jadi diagnosisnya berbeda dengan gangguan depresi atau skizofrenia atau bipolar gitu ya. Tetapi pada orang yang mengalami suatu gangguan cemas atau ansietas itu ada zat kimia di otak yang kita sebut neurotransmitter yang sudah terganggu. Dan keseimbangan neurotransmitter itu bisa kemudian juga berefek pada keseimbangan neurotransmitter yang lainnya. Dan disitulah kemudian bisa muncul gangguan-gangguan kejiwaan yang berbeda. Misalnya gangguan depresi itu sangat umum terjadi yang kemudian timbul setelah munculnya suatu gangguan kecemasan. Jadi depresi itu ditandai dengan mood yang menurun, sedih, tidak semangat, menjadi mudah tersinggung, irritable gitu ya. Kemudian juga ditandai juga dengan adanya minat dan juga semangat yang berkurang, energi yang drop, fokus konsentrasi yang menurun, dan yang terpenting pada depresi itu bisa muncul keinginan untuk menyakiti diri sendiri, self-harm atau suicide, yaitu keinginan untuk mengakhiri hidup. Sementara kalau skizofrenia itu ditandai dengan adanya gangguan dalam menilai realitas. Dia nggak bisa bedain mana yang nyata dan tidak nyata. Ada halusinasi, seperti dengar suara bisikan, ada delusi atau waham, pikiran keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Merasa ada orang-orang yang ingin berbuat jahat, ingin mengejar-ngejar, ingin melakukan hal yang tidak baik. Padahal fakta dan realitanya tidak seperti itu. Jadi memungkinkan sekali awalnya adalah gangguan cemas, kemudian bisa berdampak lebih lanjut munculnya suatu gangguan kejiwaan yang lain.